Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tashrah biha sudurana wa tajbur biha kasrana wa tuyassir biha umurana wa tughni biha fakrana wa salatan likulli usrin yusra wa likulli da'in dawa wa likulli saqamin shifa wa salatan likulli salatan taj'aluna ahlana wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna wa tahsyuruhum bi ibadika salihin. Para hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimana wa rahimakumullah. Bulan Muharram itu ditetapkan oleh Sayyidina Umar sebagai awal terbentuknya tahun Hijriyah. Jadi bukan Rasulullah sendiri, tapi Sayyidina Umar yang mengawali terbentuknya tahun Hijriyah. Dan Muharram itu kemudian dipilih sebagai awal tahun. Kalau Muharram menjadi hitungan awal tahun, itu sudah dinas oleh Al-Quran. Kalau Muharram itu nomor 1. Artinya taruh di tempat yang awal, letaknya di pertama. Tetapi yang kemudian hitungan awalnya berkaitan dengan sejak hijrahnya Rasulullah, itu baru. Saya ulangi lagi, kalau bulan Muharram itu urutan pertama, itu sudah dinas. Artinya sudah memang Allah menentukan seperti itu. Tapi kemudian peletakan pertama untuk Hijriyah pertama terhitung dari hijrahnya Rasulullah, itu baru kemudian tidak sepakat. Karena sejarah itu melalui penelitian, sebab ada ulama yang berpendapat Rasulullah itu hijrahnya bukan bulan Muharram. Hijrahnya Rasulullah itu bukan bulan Muharram. Jadi di sini letak perselisihannya. Kenapa bulan Hijriyah kok diawali hitungannya hijrahnya Rasulullah, padahal Rasulullah hijrahnya bukan Muharram. Katanya ulama yang berpendapat hijrahnya bukan Muharram, tapi ada yang berpendapat Rasulullah itu hijrahnya bulan Muharram, bulan Sorah jaring betul. Ada yang berpendapat Rasulullah itu lahir, hijrah, meninggal di bulan yang sama, yaitu Rabiul Awal. Kemudian lahir, diangkat jadi Nabi Rasul, nerima Al-Quran, hijrah sampai wafat hari Senin. Itu dalam sejarahnya.
Jadi Sayyidina Umar itu yang mengawali terbentuknya tahun Hijriyah. Ini bagian dari peninggalan Sayyidina Umar. Dari kejadian hijrah itu yang paling penting adalah setiap sesuatu yang kemudian berorientasi, bertujuan mencari hikmah. Hikmah ini berarti ilmu yang kemudian menjadikan kita semakin menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hikmah namanya. Nah, ilmu hikmah itu, tapi gak ada kitabnya. Kitab itu pasti sumbernya Quran, sumbernya hadis. Kalau kita ngaji kitab hadis, maka sumbernya hadis. Kalau kita ngaji tafsir, maka sumbernya Al-Quran. Kalau kita ngaji fikih, bisa Quran, bisa hadis. Bisa kemudian hukum yang konvensional, kondisional, namanya ijtihad. Imam Syafi'i madhab itu ijtihad, Imam Abu Hanifah itu ijtihad. Tapi ijtihad itu pasti bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kalau kita ngaji tauhid, ya dari Quran, dari hadis. Ngaji apa saja, pasti dari Quran, dari hadis. Nggak mungkin keluar dari itu. Tetapi tidak pasti bahwa yang bersumber dari Quran dan hadis itu kemudian menjadi hikmah. Nah ini ya, jadi kalau ngaji sumbernya pasti Quran, hadis. Ngaji apa saja itu, bahkan ngaji nahwu sorob, tata bahasa Arab, ya Quran, ya hadis, sama saja, semuanya sumber dari sana. Sumber utama, sumber yang paling primer, yaitu Quran dan hadis. Tapi walaupun sumbernya sama, Quran, hadis, tidak menutup kemungkinan atau pasti akan jadi hikmah, enggak. Makanya kita ini ngaji cari hikmah atau minta kepada Allah mudah-mudahan diberi hikmah. Apa hikmah itu? Ilmu. Saya ulangi lagi, hikmah itu ilmu yang menjadikan kita semakin taat kepada Allah. Apa dasarnya? Di Quran, di hadis dijelaskan bahwa Quran itu bisa berfungsi dua, bisa menguntungkan, bisa mencelakakan. Ini Quran itu bisa menguntungkan, bisa mencelakakan. Tuh Quran itu hujjatan laka au hujjatan alaika. Bisa menjadi pegangan yang bisa menuntun kita ke surga, atau Quran itu bisa menjadi pegangan yang menjerumuskan ke neraka. Kok bisa itu? Ya, kok bisa Quran itu menjerumuskan ke neraka? Bisa. Kapan itu? Menja'alal Quran, barang siapa yang menjadikan Quran amamahu, di depannya. Tuh, tak langkung tisu ada gitu. Barang siapa yang menjadikan Quran itu amamahu, di depannya, qadahu ilal jannah, maka Quran menuntun ke surga. Artinya Quran dijadikan imam, bukan Quran dijadikan supaya sesuai dengan tujuan pribadinya. Wa man ja'alal Quran khalfahu, barang siapa yang menjadikan Quran di belakangnya, artinya Quran ini disesuaikan dengan kepentingannya, Quran disesuaikan dengan keinginannya, supaya setiap keinginannya menjadi benar menurut Quran. Yang bahaya kan seperti ini di akhir zaman itu, yang kemudian menjadi orang tidak ingkar, sebab itu adalah tampaknya benar karena berdalillah. Ya, jadi gak mungkin orang berdakwah dengan keliru. Orang ngajak-ngajak orang lalu kemudian berseberangan dengan Quran, gak mungkin orang mau ikut. Tak kira yang ke ulama bi orang. Kalau ada orang berdakwah ngajak-ngajak
tapi gak sama dengan Quran, gak mungkin ada pengikutnya, bukan agama. Yang bahaya itu atas nama agama, ada dalilnya, tapi ternyata itu dalil dipaksakan untuk sesuai dengan tujuan, disesuaikan dengan keperluannya sendiri, keinginannya sendiri. Untuk apa kak keinginan? Manusia ini kalau sudah dikuasai nafsu, inginnya cuma dua. Inginnya cuma dua, contoh. Burle-burle manusia, mung nafsu saya kuasa, berkuasa di jiwanya manusia, ya dunia, harta, benda. Nanti pakai dalilnya ini lagi, nangkui dalil lah. Ya. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Pada baca Quran. Carilah kamu bagianmu di akhirat, wala tansa nasibakah, jangan lupa nasibmu di dunia. Tapi nanti yang diceramahkan yang di belakang ini kan tergantung orangnya. Wala tansa nasibakah, jangan kamu lupakan duniamu. Nah, cari dunia terus. Begitu. Banyak dunia sare, tompok banyak nanti untuk berjuang agama. Begitu kan? Kan benar sudah itu, tertarik itu. Tetapi lupa bahwa sebenarnya perjuangan dengan harta itu nanti akan menumbuhkan sifat-sifat pengakuan. Nah, ayo kalau tambahi. Jadi orang kemudian disanjung-sanjung, dipuji-puji. Ketika orang kemudian tujuannya kepingin diakui, kepingin disanjung, dipuji-puji, maka dia kepingin setiap ngomong didengarkan. Kecewa mau tak ereken orang, kecewa mau tak peraja orang. Ini sakit hati. Lupa nerangkan bahwa ketika kamu itu diberi dunia banyak, kasihan yang lain yang nggak megang dunia. Jangan sampai punya sikap yang orang lain kemudian merasa hina. Artinya apa? Bagi orang yang nafsunya masih menguasai dirinya, dipegangi harta, pasti terjadi dua. Apa itu? Ujub, ya tamanni, itu namanya ujub itu. Diungkit, cerita akhir ada temu orang, biar orang menghargai dia, biar orang membesarkan dia. Itu semakin merasa besar hidup ini, berhasil, andi kedudukan karena pandang di orang. Wal adza, pasti ngeremeh yang lain, mengecilkan orang lain. Setiap rembukan pasti memandang orang lain kecil, yang hartanya di bawahnya dia. Bukan kebenaran yang dijadikan tolak ukur. Makir yang lain lebih bener, tapi dunia kalah, mau bisa yang dihitungnya menang. Ya semakin ke mana? Bodoh orang saya terkenal, kan tadi dana, lo kan ketika lebon, pakai bila. Orang ini baik, lurus, kapan mau jadi kepala desa? Urusan kelebon nih, kok boleh presiden. Tapi orang yang terkenal tak saya, kayak Andi Oblong tadi, yang sering memberi rame ratung situng, mele deh kok. Tang sebenarnya mah tak ngurus, penting berdua kan begitu kan. Ini bukti sudah. Jadi bukan kebenaran yang menjadi tolak ukur, tetapi kekuatan. Makanya yang posapo pesi aja jong kobes pesi aja gitu. Jadi uang itu kobesa. Ya, kekuatannya masya Allah itu. Cerita akhir Quran soalnya. Tengah mau itu kuyobeng bi Allah. Salah tawadu cerita kabur. Banyak. Sangku enteng. Mereka bareng sebi Allah nyata aki bahaya soalnya. Tidak mungkin Allah bilang bahaya di Quran pas sampai nekuk lo bahaya. Tidak mungkin. Mau tak nyiap lagi mental sebagus. Tak mau ngatu boy munyi minta besar sebenarnya. Padahal bahaya itu. Kapan bahayanya? Ya mau tak siap mental lah. Anak apa sebab? Karena Quran tibi nyata aki materi obeng kebahaya aja pun Allah. Kau besar seolah. Kenapa kau besar nikah? Kau besar dalam arti punya kuasa, punya kekuatan. Orang yang salah jadi bener bisa. Orang yang kalah jadi menang bisa. Gara-gara obeng bisa. Andi obeng jadi ulama bisa kita ngaji. Oh, bagi gamis, surban, pegenteng. Sekian ya, Bon.
patukuan tasbih, nyempeng ke masjid. Dari saya jeling, wah hari kiai dengan ngamal lagi ongku. Besar banyak. Tapi kiai on kecek. Nah, gonteng soalan orang di obeng nih. Makanya obeng ini kekuat. Biasa lagi mau neng hadis, orang ini kan mau audu atikir an-nur. Biasa dikir udu nur. Mau laku obeng tak usah dikir, tak usah udu, nur. Mau takuan obeng. Bisa genteng lagi mau punya obeng. Lah kalau pengaruh nih kak. Cuman satunya pengaruh yang baik, satunya pengaruh buruk. Gitu. Biasanya orang odik tenang nih kak, asli mau taruh tenang. Kisah Quran jelas lagi, ala bidzikrillah. Ada itunya negara yang tenang kecuali orang seenggak ke pangeran. Toksun odik cuman Allah tok baru tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kisah. Tapi tak langsung tuti kisah. Tapi mata kuan obeng banyak lo sadikir tenang. Nih minta aku buat obeng nih, untuk kuan obeng tenang. Justru malah saya tak laku obeng, tapi ahli dikir, ampungan cengengan. Akhirnya mikir, dah, sebenernya rumah gambar. Engkau dikir terus, ya susah cengengan. Saya tak dikir laku obeng tenang santai. Saya ingin membuktikan bahwa ini punya kekuatan ini. Makanya bahaya nipu. Orang ahli ibadah tadi itunya, di orang si ahli ibadah andi itunya, seakan-akan orang nengeli beneran neka nih, beneran neka. Ini kocak tak bahaya. Akhirnya sampai bener, jadi ukuran sampai akhirnya ibadah dia korbi neka, mau tak ketinggalan neka, seakan-akan lo abu ibadahnya. Jadi panutan akhirnya. Padahal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jadi panutan sama sekali tak menampilkan sesuatu apapun. Satu-satunya tok cuman akhlak tertinggi kanjeng Nabi, sabar banyak orang. Ini aku saya repot nih. Jeling ilmu lah kanjeng Nabi remiaki bilang Mekah cok mulai kiki tak sekolah. Nak anak yatim cek orang Madura. Mangan kanjeng Nabi paling sayang kan anak yatim karena ben Allah takdir arasa aki rasa nanti anak yatim ini kebaik. Paling seneng kanjeng Nabi membeda orang perhatian ke anak yatim. Mikir terus kanjeng Nabi cara anak yatim tak terlantar. Begitu bedia dengan matan terlantar langsung turun tangan. Tahu sare-saren sejauh semak bayi bagada. Sejauh deki urusan saya semak biasa. Jangan sampai sebedia dengan peninggalan yang ada di hadapan mata kita terbengkalai diurus belum turun guys. Aram ke Pak RT kampung ini ketok bon. Begitu kampung lo terlantar si kampung lain malah urus lain nah. Tanggung jawab kita ini orang di sekitar. Apa orang di sekitar itu? Yang kelihatan mata. Ini andi penakan. Oh tahu sanggup tim lain urus penakan TV si yatim guys. Nah, ini andi sepopo paling semak. Ya, itu maksudnya. Nah, karena Rasulullah yatim. Kenapa ben Allah Quran nekai petoron dengan bahasa yang tinggi itu diakui oleh orang Mekah saat sekolah. Tak percaya aja mau Nabi Muhammad, maka bingung Rasulullah Nabi Muhammad dia tak sekolah yang keluar jago, jadi tekil bahasa, dari mall dia. Kenapa? Karena Allah ingin memperlihatkan, mempertunjukkan, karena yang dihadapi Rasulullah itu bukan orang bodoh, makai kocak jahiliyah. Mereka kocak jahiliyah, padahal orang terpentor, ahli perang, ahli strategi, ahli perdagangan, ahli kapi, tapi disebut jahiliyah. Neka nemong ilmu neka. Artinya pakai ilmu banyak, mong tak mendapat ketaatan kepada Allah, bi Allah kocak buduk jahiliyah. Maka ngaji na penter, sekolah na penter, tapi masih menyatakan bahwa odi terus soki, tak kira soki mong tak bitunya, itu jahiliyah. Pada bidang lambe peroperan orang tak jahiliyah ini kamu laonin bahwa soki ini kamu ngapa soki ben Allah bila neka ya ben Allah penyaman oding an'amta alaihim cara nah tarik cara nyon hidayah ke Allah karena dalam Fatihah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta makanya epenten dalam Fatihah ya Allah paring hidayah ya Allah pada paki ke sirat ke jalan seloros. Apa saya pengen jalan lorosnya? Siratnya an'amta, jalan orang saya
ajunan paling nikmat, jalan yang engkau berikan nikmat kepada orang-orang yang ada di dalamnya. Siapa itu? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Ini baru bukan jahiliyah. Karena mong andi cara berpikir bahwa kaya harus pakai harta, sampai kapan kayanya? Sementara keinginan semakin membumbung tinggi bersamaan dengan masuknya kemampuan. Orang ini mulai beri kemampuan materi, terus janteki. Tare mare. Masuk keni, masuk raja, mong pengetahuan keni imbang. Masuk keni terus raja, podo keruan dari benar. Ya, maka kita agak keru, kenapa ya? Stres. Terus raja, nah, kemampuan tak mampu keru, tak pusing. Ya. Make raja, mong terus tambah raja, kalah dunia kisah. Mong terus tambah raja. Cara menang penang nafsu terus. Napa deki puncang terus? Sampai noning puncang terus. Puncang terus ini ketero tak berkurang, terus tak eleng. Terus tak kurang, terus tak eleng. Seakan-akan dimiliki. Gara-gara itu kemudian Nabi Adam bi Ummu Hawa akhirnya keluar dari surga. Karena saking nyaman nang surga kapi beda, ternyata beda penyakit anyar sekeluar yatina. Terus tak eleng, terus tak berkurang. Nah, sampai mau ngandi obeng pikul kan neka. Terus tak kurang, terus tak eleng, ngomong bisa nambah terus. Pas sampai ngocak, wajar Pak Ustaz manusia. Lain ki wajar manusia saya kuasai nafsu. Mangkana mong binatang ini kebenaran Allah tak beri nafsu. Justru abek manusia timulja karena ibri nafsu mampu memerangi. Mong binatang, ada binatang pol ngumpul lagi materi ini ada. Pala tabung kenyang neneng. Itu bukti kalau bukan nafsu. Binatang napa boy? Pare pakan, tabung kenyang yang ada binatang nyampi karong, bedoi, boh, kebeda macam kebedaku, masuk kebeda ada. Beda jam nyambi karong akan bisa. Saya makan ini bingung jagung sampai kenyang. Yang telepon tak ada, oh yang tadi bedoi. Nyambi karong aja mah, tanya lagi. Lemah aja, sampai lemah aja. Kebedaku, ada aja kebedaku nih kan. Neka bukti mong binatang neka tak beri nafsu bi Allah. Karena binatang tak beri akal. Manusia paringi akal beri mosona kebe ujian hasil apa juga tapi manusia saya sempurna. Itulah kehidupan. Allah bisa menciptakan kita langsung ke surga, bisa langsung ke neraka, bisa. Justru hidup ini kemudian menjadi normal, menjadi kemudian berimbang. Ya karena itu beri akal, beri nafsu sebagai lomba. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, mong manusia neka oding tadi cerita, mate na tadi cerita. Mong ajam atelor tak tadi cerita. Tak kira beda cerita na ajam ni ka telur kuring ke bayi ceplok bisa, cecer bisa. Oh tapi tadi anak ajam, mereka beli hujan pada ada nyaman nah. Mong manusia mulai lahir sampai dibangkitkan lagi beri cerita nah karena kandung anyama. Makanya beri nyama. Mong ajam koceng adanya mana sampai tibi sampai udah bodoh ya cok koceng beri nyaman jelok di mana ada kucing beri nyaman kan neka sampai tibi beri nyaman mong manusia soro nyamai bodoh hati ya tasamu bi ismi wala takinu bi kunyati temen kanjeng Nabi mong andi anak nyamai pada bitang nyama yang cek beri kunyah pada bitang kunyah. Nah itu jangan dikasih julukan ya anakmu sebagaimana julukan untuk saya, tapi kalau namanya mirip saya gak apa-apa. Mustafa mbak mana Syafiq ya, tapi gak boleh dikasih nama Abul Qasim, gak boleh ya. Itu nama julukannya Rasulullah itu tasammu bismi wala takinnu bikunyati, kasih nama dengan namaku tapi jangan dikasih julukan dengan julukanku.
Artinya ada anjuran ngasih nama. Sampai baca Quran, baca hadis tak kena nemu dalil. Beri nama kucing ah, beri nama ada. Ya. Nyenggung lah deki. Kau tu nyari nyama, saya kira tak yang kui menosa. Ya. Nyenggung deki. Nyamanya apa deki mau tapak nyaman menosa kan masa pada beli kucing kan guys. Ya. Tak saya beri nyama. Jadi kembali kepada hijrah Muharram nikah, maka hikmahnya adalah pelajaran yang bisa diambil supaya mendatangkan kebijaksanaan. Ya, buat apa sih kita mencari hikmah itu? Supaya ketika orang saya tenang. Apa mak tenang? Dalam lahir napa? Asokor. Karena hikmah tertinggi itu syukur. Sampean makin maksa katin apa? Jadi orang saya bisa berterima kasih ke Allah gak bisa kau tuh Allah saya beri tugas aku leban sampean nyari ilmu pada pakai hikmah. Itulah sebabnya makanya Rasulullah merintah kita untuk ngaji sampai bila Kanjeng Nabi sampai mati, ngaji sampai mati loh, mas sampai mati karena ngaji ini benih ngaji penter. Ngaji nyari hikmah baru tak ambu guys. Mau ngaji nyari penter tak mungkin karena jen tua orang jen elang ingatan kuatnya, jen tak cerdas. Makanya kalau masih usia SMP SMA apalan kuat, begitu apal cekak bon. Tapi mulai umur pak bolo seket beri apalan apal ternyata sampai sehari deki asar elang bon, elang. Nah boleh serong apalagi tak teguan obong, waduh jangan pusing nih kak. Nah, tak teguan obong pakai nyecelan, waduh bajan majar cecelan, elang kapi apalan kesan. Makanya mau bang SMP SMA nang pondok serong apalan benar 6 tahun loh nyetor apalan mau pondok nih kak, SMP SMA, lulus SD pondok, nih langsung terter bon di kitab nih kayak ini serong setor kapi. Usia SMP, usia SMA, baru mau SMA lagi sampai pernah pondok, baru peluasan ilmu sedel kantor kita bagi keluar. Mungkin SMP sampai SMA sanawiyah aliyah apalan terus nyetor. Nah, minta apal siap-siap sepet kan dek sepet buring sepet soko kayak gitu. Ya, aja takut mundur kayak gitu. Nagara ini gini dek. Pokoknya si setrap kok benar mau tak apal. Kenapa? Mari cekak apalan. Karena Kanjeng Nabi punya tujuan ngaji itu bukan hanya mencari kepinteran, tapi ngaji itu adalah supaya yang dia terima itu bisa menjadi kebenaran. Apa yang mana kebenaran itu? Hikmah. Barang siapa yang oleh Allah dikasih hikmah, maka setiap ucapan perbuatannya pasti baik. Baik bon. Jadi orang baik apa jadi orang yang sok-sokan baik? Manusia itu bisa dikasih kemampuan bisa loh. Maka lo bagus, kusma bagus bisa, kayak munafik berarti. Bahaya orang munafik nih kan. Sahabat nang neraka paling bobo tak seneng Allah. Cuma tak bagus, kusma bagus. Tapi mau tak kusma bagus, alakuan coba jangan banyak itu sana. Tidak ada masih nyaman ya. Senyaman ngakan bit tedung mereka ya, nyaman ngakan bit tedung yang cak bit abit insyaallah penyakit tok guys ya. Cak ngakan bit tedung gandeng. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang Allah berikan hikmah, maka berarti dia mendapatkan kebaikan yang banyak. Orang yang mulai menerima hikmah, maka setiap ucapan perbuatannya itu menjadi ucapan baik, perbuatan baik. Kalau saya baik keluar aslinya. Kenapa kok bisa begitu? Karena orang yang dikasih hikmah itu hatinya sudah luas terima kasih kepada Allah. Apa bedenah matur selangkong ya Allah, apa adanya. Contohnya mana di Quran disebut lagi Luqman itu walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Luqman saya sudah kasih hikmah katanya Allah. Siapa Luqman itu? Di Quran itu surat Luqman.
Luqman itu adalah katanya ulama, ada yang mengatakan nabi tapi bukan rasul, makanya gak masuk 25 tapi nabi. Berarti saat dia buaki Luqman nikah rajulun soleh walina Allah, orang soleh. Disebut di Quran surat Luqman itu. Siapa Luqman itu? Luqman itu dengan Allah dinyatakan orang yang sudah bersyukur. Walaqad ataina Luqmanal hikmata. Nikah. Sungguh telah kami beri Luqman hikmah. Apa hikmahnya? Anishkur lillah. Akhirnya bisa syukur ke Allah. Jadi agama mereka benih semaksa. Sampai ibadah paksa aki mari tidak syukur tak bisa. Ibadah masemak ke Allah moga-moga paringi akhlak sesae. Benih hasil ibadah mau punya ibadah kita tidak syukur tak bisa. Bukan gitu konsepnya. Semakin banyak ibadah, semakin berkesempatan mudah-mudahan Allah ngasih hidayah. Berbentuk apa? Berbentuk kehidupan yang nikmat. Mak bisa nikmat karena pelepuh hikmah di dalam. Apa hikmah itu? Syukur. Dan itu terus menjadi pencarian Nabi Muhammad itu. Menjadi pencariannya Rasulullah. Rasulullah terus ben Allah paringi syukur sampai mung ke malam abajan sampai kemudian kakinya sampai bengkak-bengkak. Darun abid si manceng. Menggulung sampean insyaallah lo toman soko bere gara-gara bojeng lo toman ya nyi bere sebeda jareng sholat pelajang sekali lagi kir saya budi ya bojeng isa baca sabihis ngamuk loh sabihis yang Jumatan boy dan lega ya mau tambah rancang ngumpon tambah mau terawih mau abid bingung abid ngamuk cepet tambah kejauhan kayak peta celak tak dengan nyabah mau pelawan ngamuk ya abid ada sebener kamu ya sebener tak terawih masuk surga nah itu sebener nih kak selesai lo saat terawih tapi masuk surga ini selesai nih kak ya keluar tak ribut sebener nih kak seneng kan ya nak kisah jadi orang itu ya katanya hadis itu orang itu ya oding nikah pasti saya ketinggalan telo teroan dia dunia tero beresah tak kayak sakit kan gitu kan mesti gitu tero mode nyaman terus itu bikin rapan nih kak tak apa tero telo sepenting saya melebu ke syahwat melebu ke akal nah di anding manusia pasti anding pengetahuan telo apa telo aja teroan dia PC terus tero tak tuah ngododok karena percuma di mesin banyak mong tua tak bisa angkat nyaman terus bersetok terus sakit nah lamun ben Allah itu telok nikah pasti sombong mangken tak itu roti ampun kadang gagal ampun kadang sakit ben umur jan tua jan lemes nah jadi mong beda yang meleng bejre mong bi Allah petua maka kita tobat ya nanang tibi ya lah kelupuk lah gak berkah mau tak repuh jangan tua nah jadi mongki ngoda beda jeruan kisah sikat bon mongki ngoda cak jeruan itu sikat bon mongki ngoda mulai umur 40 ke atas beda jeruan sikat bon kita lah nyok kabeh ah pas ambu akhirnya dia engkau ambu tak akan jeruan benih keng tobat kisah benih tobat keng terpaksa kisah karena mau EDR sakit kabeh badan ben Jakarta ada orang jan sepodo orang tak terbatas nika ya nika mangkana akhirnya urusan jeruan ulama tak apa ada cak Imam Syafi'i kenging cak Imam Malik tak oleh haram kisah najis itu jeruan itu jeruannya kambing, jeruannya sapi, gak boleh dimakan kalau Imam Malik buang ke sampah ya. Makanya di daerah-daerah Timur Tengah mau beli jeruan ke sampah kabeh, kakan pate. Indonesia boleh karena ikut Imam Syafi'i. Akhirnya bukti kan, Imam Syafi'i bener, Imam Malik bener. Makanya haram makan itu penyakit. Karena itu bukan makanan kita sebenarnya itu. Makanannya binatang, usus, bebet, itu binatang itu. Kalau di Imam Malik, Abu Hanifah haram itu najis itu. Semua jeruan yang dalam perut itu haram najis. Mau Imam Malik, mau Abu Hanifah.
Jadi sampean tak usah ngalih ke Imam Malik pun. Insyaallah ngalih tibi deku. Mula tua. Ya. Mula tua ngalih tibi, tak usah ngalih. Madhab bah. Dari Imam Syafi'i ngalih ke Abu Hanifah. Mik ngalih, benih ngalih. KO tu wala kan dia Allah. Terus sakit darah tinggi bisa lumpuh. Ya, mau saya beri kuat sehat insyaallah. Ya, makanya ben Allah beri pilihan kadang. Mong orang nekat tandi obeng, biasanya sehat ya Allah. Neser kan, tak lakukan obeng akan kile-mele, wala tak lakukan bebas sehat. Ya, setakuan obeng pakai sakit, malah bisa mele, ini kekadilan Allah. Ya, bodoh. Jadi hijrahnya Rasulullah, ya hijrahnya Rasulullah itu diambil pelajaran. Apa itu? Kanjeng Nabi timin abdi contoh hijrah ngale dari Mekah ke Madinah itu cuma punya satu tujuan, supaya tambah sae. Tak usah nente kanjeng Nabi ngale kampung, ngale daerah, ngale kota, ngale negara, tak usah. Tapi harus tetap ambil pelajaran hijrah ngale dari posisi ke posisi lain. Sepenting jan saya ya juna Allah Subhanahu. Ini yang terus. Bagaimana caranya saya terus pindah semakin baik ke Allah. Ada saudara nih kak. Bukan pindah kota bukan, tapi contohnya kanjeng Nabi dari Mekah ngale ke Madinah. Itu hijrahnya Rasulullah. Kita gak usah nyontoh pindah dari kota ke kota satu kampung yang kedua, pindah kisah, pindah negara, tak usah. Tapi pindah tadi itu adalah kanjeng Nabi ngajarkan teruskan perjalanan selalu berpindah, tapi tujuannya semakin menjadi hamba yang baik kepada Allah. Akhlak secoba ngale. Itu hijrah itu. Dari yang buruk menjadi baik, tambah baik, semakin baik, terus terbaik, itu namanya hijrah itu. Belikun bakun nggak neka. Makanya setiap pelajaran, setiap ajaran dalam rukun Islam itu adalah ajaran hijrah, tak bisa ingkar. Sampai lihat sholat itu. Sholat ini membuat ulama ibri tingkatan. Dikasih tingkatan sholat ini. Sholat ini kalau diterima oleh Allah nanti naik. Yang naik apanya? Bukan pahalanya. Yang naik adalah akhlaknya. Apa akhlaknya itu? Pertama, tanha anil fahsya wal munkar. Pertama itu kekuatan dibangun untuk bisa mencegah dari perbuatan buruk. Buruk berdua, berseketela, berselok-ketela. Yang kelihatan namanya mungkar, yang enggak kelihatan namanya fahsya, keji. Itu dihapus. Allahu Akbar. Segeragas, serakus, seteruan, sengamokon, seirian, dihapus itu. Seamosoan ke orang, becian ke orang, ngangkep orang semua salah, engkotok sebener, ngangkep orang semua bodoh keleroh, engkotok sebentar. Itu dihapus, namanya fahsya itu. Biasanya kalau hatinya ada fahsyanya, kelakuan mungkar namanya. Tak seneng ke orang karena ini pasti ngerasa nih. Nah, tak seneng fahsya, ngerasa itu mungkar, sudah keluar soalnya. Biasanya tak seneng resa dan kanca. Nyari kanca sobat aja norak tak seneng sekali kadang-kadang. Nah, biasanya itu. Ya, biasanya tak seneng, tak akil biasanya. Bada pengumuman ki, bada pengumuman. Kalangkong minta tolong pada Pak Aki, ketan kena sampai semak, takut tak ngeding. Kayak sabta tak kebole. Ya, padahal pembagian sembako nih kang. Ya, tak kebole, karena pegel. Oh kayak nyaman tidak mata amel lah, tompas dari kau ngomong. Ya, tak kebole jadi beci. Ya. Mengkadung beci manusia nikah bisa. Mereka namanya fahsya. Dorong tak seneng ke orang itu atuaki fitnah, mana terjadi pertengkaran. Itu namanya mungkar itu, ngadu domba, ngaleoca, ngerasani, memfitnah. Itu namanya hijrah, pindah dari yang buruk menjadi lebih baik. Ya. Puasa itu ya bukan hanya fahsya mungkar, tapi pasah sudah naik, sudah menjadi orang yang sabar. Bojeng kekuatan. Tambah pasah rukun Islam yang berikutnya,
Dengan puasa jadi apa? Jadi orang yang sudah tidak memberikan balasan terhadap keburukan. Ini level naik nih kan. Saya ungkap apa? Hijrah kan, hijrah. Pertama aja getanang ben lisan tak gangguan orang. Tapi mau ganggu orang males kamu. Wajar nih kebon. Ganggu bi orang. Setelah puasa masuk, naik levelnya, hijrah lagi, hijrah ngale, tambah bagus. Apa? Mau lakar pasane terema, biasa ciri make ganggu orang tak males. Benih sakit ate tahan benih, lo andi sakit ate, nyepora dok orang nyepora. Mau sakit ate tahan, insyaallah, jadi oben akhirnya. Jangan pote kapi obung, beli saper saking jeng aja senahan. Karena apa? Katanya Rasulullah di hadis, orang mau ngapasa biasanya walaupun diberikan keburukan tak males. Sabar dodon lebar. Kenapa? Karena boleh selesai ngapasa, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kencer pasah tak bisa ebitong ben angka, tapi kencer pasah itu adalah tidak terhitung. Tak terbatas. Apa itu? Sabar, jon lebar, jon lebar, jon lebar. Oke level. Tambah zakat, datang zakat datang. Apa zakat itu? Kalau sudah menjaga diri, gak ngerugikan orang, diganggu orang tak males, zakat menggambarkan orang mereka menyebarkan kemanfaatan. Oke level lah. Nah, letaklah nyala ke orang aja gelisan bentar nengah, ganggu orang tak males, tambah beri ke orang. Nah, nih, zakat nih kak. Ongkir cerita hijrah. Sampai gula tak gangguin orang, engkau tak ganggu ke orang. Kan coba ganggu, mau ganggu pemari engkau kan gitu kan? Itu. Bongkong kau tak ganggu orang, kan mau ganggu engkau ada seorang petong toro namoso kan gitu kan? Jangan sekerengan. Jadi ini sudah levelnya naik ini hijrah. Tak usah pindah-pindah man tak usah. Ya, mau bagi jemput tak nak apa ngale. Banyak orang mele Roma ngale beni hijrah le ka, ngale mele Roma. Tak usah ngale, pelajar ni ke hijrah. Supaya kita tahu loh, kenapa kok Kanjeng Nabi hijrah? Waduh, Allah ni kan mau nolong Kanjeng Nabi, kulung Mekah bisa, masalah rute buru ke Madinah. Cak Nabi Muhammad ni kan Rasul, pelindung Allah, sengelindungi Allah, Allah maha kuat, maha segala-galanya. Mungkin orang sama soal Kanjeng Nabi, bi Allah kulung Mekah hujar. Anak apa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi? Ketik contoh ke umat, ngale. Ketika saya jalan ke Madinah. Jadi peristiwa hijrah itu pelajaran supaya kita terus melangkah. Engkau ada orang apa sih saya kalau saya kilo bagus istighfar. Tambahi, karena sampai mau tak nambahi tibi, tak kira bahagia. Makanya beri saya banyak, mau atek coba irian ngamukan panas kepi. Allah tibi, Allah, astagfirullah, ngalah hijrah. Habis aku beri contoh mungkin hijrahnya bejeng, hijrahnya sholat. Orang ini kan mau sholat, lakar etrema ben Allah bisa aja gelisan, bisa aja ketanang, tak gangguan orang. Ngalai boleh hijrah tambah saya, pasah. Gambarannya apa? Makai ganggu orang tak males, cek dendaman. Ngalai boleh ke zakatnya kok makai tak nyala ke orang, tak ganggu orang, ganggu tak males, kia beri. Mengono kok ketu saya neka, mau tak bisa tak napa, sepenting aku tak bisa. Salah engkau tak nyala ke orang, lah salah engkau tak males, orang ini keparlo, tolong bisa sampean. Wah ini luar biasa Islam neka. Bayang akil, ya mungkin lo berdepak ben Allah pekel biasanya. Ada remah, kening belet, kan kurang ajar deh, semua gue lebih sampean. Ngamuk tambah seneng tambahan. Engkau tak gangguan, ganggu, romoro sakit. Sampai lagang yang areng hebat kisah ya cireng kota lah nyala ganggu nah kening belet gitu tengah pesen ke dokter yo siapa saya ngot tengah mati coba beri ganggu gitu terus mangkel ini coba sudah kita nggak nyakiti orang nggak ganggu orang ganggu tak males tepang parlo abek nolong bisa mau bi Allah beri hidayah mau tak beri hidayah tak bisa makanya ngaji nih ke hijrah atuh terus ke Allah. Itu yang saya.
Hijrah boleh seterakhir haji. Haji. Nah, kan dalam kelakuan mereka tak bisa mangkat ke Mekah ke Madinah karena tak mampu, tak usah. Sebenarnya kalah pelajaran haji. Haji apa? Haji ini kan mulai siap-siap, tak terikat ben penapa. Lah para abeli ke pangeran, mangkan bareng haji langsung kelampine coplok. Ya. Salen mulai ke pangeran. Lah cak ten cak ngandalake luar besar. Liap siap para mulia, makanya mau haji bi Allah seragam, pote, ihram. Ngale mau mulia kau tu jaga lisan, jaga tanang. Kan para mulia, lah umur lebihnya lan sekat sebitek. Tinggal lagi semua. Tak usah ngampu lagi tunya, teroy pandang orang, tak usah ngampu lagi ilmu, teroy pandang orang. Mulai guys, fokus. Ya, jangan ganggu makhluknya Allah tengah teh. Tidak boleh menosah. Orang haji tak boleh ganggu binatang, tak boleh ganggu tumbuh-tumbuhan. Yang membunuh binatang, yang nyabut pohon, nyabut kembang, petek langsung kalian tinta, embitung. Mau orang ihram, itu kan peringatan sebenarnya itu. Kalau orang memang betul-betul ingin kembali ke Allah, jaga sudah. Jaga lisan, tak boleh nyakiti binatang, tak boleh jahat. Mulai sudah sadar mau kembali, sudah usia 60, 63, 65, wah ada banyak nih kawan. Siap-siap, jadi copot semua pengakuan itu. Sandi titel copot, sandi pangkat copot, pangkat kelampinnya suruh copot. Siap-siap sudah, cek bahan apa. Makanya yang haji tengkel kapi, keluarga tengkel. Cok mikir mereka, engkau mau mati, tangannya bisa apa? Wah, tak mangkat di akhirnya. Kok mau mati tangan anak bisa apa gitu? Jangan. Makanya mau haji anak tengkel. Beri latihan bi Allah. Jadi sudah mulai menyendiri haji itu. Pelajaran haji adalah mulai hidup sendiri. Maka boleh bini tak oleh kebolong. Mau tabang ihram. Nanang ketibi. Itu. Saking ihram kisah sekecil. Mau ihram setahun lumayan kisah. Seumpama nang syariat mau ngangkui kelampi ihram tak oleh coplok setahun lumayan ke sabon setahun Ramadan tak kuat ya sebulan terus tulis telasen ya. Jadi itu intinya pelajaran begitu. Jadi hijrah ini yang bisa diambil pelajaran bahwa sampai sekarang masih berlaku itu. Masih berlaku. Dengan kita mengerjakan itu mudah-mudahan kita punya sambungan enggak ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arab maaf hijrah. Nah, itu loh. Maksud saya gitu, ngaji itu. Keberapa belajar dia? Hijrah. Itu yang saya, Kanjeng Nabi hijrah. Arab maaf pasah? Hijrah. Karena Rasulullah hijrah. Mengingat terus Kanjeng Nabi. Ingat ke Rasulullah pada ben asolawat. Maka kita amunyi Allahumma shalli ala Muhammad. Begitu kita ibadah, ingat ke Rasulullah. Itu sama dengan sholawat. Semakin dekat dengan Rasulullah, sambungan jangan kuat, insya Allah sambung ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sambung kepada Allah Al-Quran pasti sambung kering sempurna. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Orang ini bagus kering sepo mong ben Allah sambung. Tak kira bagus kering sepo mong tak sambung ke Allah. Lebat di sampungan lebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna. Allahumma rfa' lahuma darajat wa ghafir anhum sayyi'at akrim nuzulahuma wa wasi' madkhalahuma anzilir rahmah wa syafa'ah wal maghfirah anta ja'ala qabrahuma rawdatan min riyadil jannah taj'alal jannata ma'wahuma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun rabbi ja'alni muqimas shalah min dhurriyyati Allahumma yassir lana wa lahum umurad din wad dunya wal akhirah wa yakhtimullahu lana wa lahum bi husnil khatimah rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.